al-ukhuwatud diniyatu wal ukhuwatul insaniyah. Tema kita sekarang akan menjelaskan tentang al-ukhuwatud diniyah, tali persaudaraan agama itu memiliki hubungan yang erat sekali dengan al-ukhuwatul insaniyah, tali persaudaraan kemanusiaan. Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadza ta'kidun lil amri bi islahi dhatil bayn ma'al isyarah ila anna hadzal islaha tufriluhu rabitatul ukhuwah. Wa fil hadits al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yukhziluhu wa la yu'ibuhu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat tersebut menjelaskan takkid, memberikan suatu gagasan yang kuat supaya mendamaikan dua golongan karena ikatan tali persaudaraan di antara kedua golongan itu. Begitu juga dalam hadis An-Nabawi disebutkan bahwa seorang muslim itu sebagai saudara muslim yang lain. Tentunya dia harus dihormati, dimuliakan, dijaga hak-haknya. Dia tidak boleh dianiaya. Dia tidak boleh dihina dan dia tidak boleh dicela. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yukhziluhu wa la yu'ibuhu. Seorang muslim sebagai saudara muslim yang lain, dia tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menghinanya, dan tidak boleh mencelanya. Wa tas'alu limadza qala subhanahu innamal mu'minuna ikhwatun wa lam yaqul innaman nasu ikhwatun. Wa qala ar-rasulul a'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muslimu akhul muslim wa lam yaqul al-insanu akhul insan ma'al ilmi bi anna ar-rabba wahidun wal asla wahidun wal khilqata wahidatun wal musawata baina banil insani wajibatun. Nah, Anda bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun? Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Mengapa Allah tidak berfirman innaman nas
ikhwatun. Sesungguhnya sesama manusia itu bersaudara. Begitu juga mengapa Rasulul A'lam sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Mengapa beliau tidak bersabda al-insanu akhul insan? Sesungguhnya insan atau manusia itu adalah bersaudara. Padahal Tuhan mereka itu satu. Asal usul mereka itu satu. Dan proses mereka itu dari bahan penciptaan yang sama. Diciptakan dari bahan yang satu. Maka tentunya memiliki hukum wajib diberlakukan untuk kesetaraan semua. Mereka memiliki kesetaraan, memiliki kesamaan di hadapan hukum. Hal tersebut tentunya sama. Mereka berhak memperoleh belas kasih dan sayang. Tidak dibeda-bedakan. Sebab mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti mereka memiliki kesetaraan sesama mereka. Sebagaimana rahmat Tuhan itu diberlakukan atau diberikan kepada semua alam ciptaan. Sehingga rahmat Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Biqaulihi ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Nah, wa ayyu farqin baina an nuqassima bani Adam ala asasin diniyin atau iktisadiyin kama fa'alatil markisiyatu atau ala asasil jinsi wal irqi kama danatin naziyatu atau ala asasil nari wat tular kama hiya siyasatul amrikiyah. Lalu apakah kita membagi kelompok manusia, kita bagi sesuai dengan dasar agama mereka, atau kita bagi sesuai dengan kelas ekonomi mereka sebagaimana yang diyakini oleh Marxisme, atau kita bagi sesuai dengan ras genetika mereka sesuai dengan teori Nazi, atau kita bagi sesuai dengan kekuatan kepemilikan senjata atau uang, sehingga mereka itu memiliki posisi atau kedudukan yang mulia sesuai dengan politik Amerika. Apakah menjadikan manusia itu sebagai kelompok yang mulia karena teori-teori tersebut? Manusia itu mulia dari segi ekonomi. Manusia itu mulia dari segi ras atau genetika. Manusia itu mulia karena mereka memiliki kekuatan atau memiliki uang. Padahal manusia diciptakan itu dimuliakan
Sehingga manusia yang bertakwa itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu mulia bukan karena persaingan yang tidak sehat sesama mereka. Namun manusia itu mulia ketika manusia itu bertakwa. Manusia itu memiliki agama. Dalam masalah ini sudah ada kejelasan antara ukhuwah diniyah dan ukhuwah insaniyah. Thumma ma huwa as-sababu lima 'anathu wa tu'ani al-insaniyatu min al-wailati wal mushkilat allati taqudu al-an ila al-masir al-mudmir al-muhlik ba'da an malika al-insan absha'a qiwat tadmiri wal ihlak. Kemudian atas sebab apakah manusia menderita dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam problem, dan manusia dihantui akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran atau jurang kebinasaan. Padahal manusia memiliki teknologi, manusia memiliki senjata-senjata yang mutakhir, dan manusia sudah berlomba untuk mengembangkan senjata dan lain sebagainya. Lalu mengapa manusia menderita, dirundung dengan berbagai kesulitan, bahkan dihantui akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran? Hal yakmunu hadha as-sababu fi tabi'atil insani bima huwa insanun aw anna as-sabab al-awwal wal akhira yakmunu fil inqisamati bi shatta anwa'iha. وبالتالي هل على بني الإنسان أن يتعاطفوا ويتراحموا على أساس ديني أو أساس إنساني. Dan apakah sebab penderitaan manusia karena manusia itu diciptakan sebagai manusia? Bima huwa insan, manusia itu harus menderita, harus dirundung dengan berbagai macam kesulitan. Bahkan nasib manusia karena dia sebagai manusia harus terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Apakah seperti itu sebab penderitaan manusia karena dia sebagai manusia? Ataukah ada sebab yang lain? Dan sebab tersebut merupakan sebab utama manusia itu dirundung oleh kesulitan dan diancam, bahkan terjerumus ke dalam kehancuran. Sebab manusia dikelompokkan sebagai manusia yang mulia apabila memiliki ekonomi yang matang, atau dikategorikan manusia yang mulia apabila manusia memiliki ras atau genetika darah biru, sebagaimana teori tersebut dilakukan oleh kelompok Nazi. Atau dikategorikan manusia itu mulia ketika manusia itu berlomba di dalam teknologi, memiliki kekuatan senjata yang mematikan, atau menguasai pasar dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Atau
manusia itu menjadi mulia karena manusia berpegang teguh dengan agama dan manusia memiliki peran yang penting untuk melakukan hukum-hukum agama yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan, dan manusia beretika mulia sebagaimana etika tersebut diajarkan oleh para nabi dan oleh para utusan Allah, sehingga mereka berbuat kasih dan sayang. Manusia tolong menolong, manusia saling bahu membahu. Wa tas'alu wa hadzal jawab hadhihi at-tasa'ulat bikamiliha haqqun wa jawabuha wahidun wa walihun tahmiluhu hadhihi at-tasa'ulat ma'aha wa tadullu alaihi kalimatuha wa huwa anna at-ta'awuna wat-takafula yajibu an yakuna baina banil insani qatibatan duna istithna. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya memiliki jawaban yang jelas, jawaban yang gamblang, agar supaya manusia itu peduli dan saling tolong-menolong serta saling mencukupi sesama mereka. Sehingga apabila manusia sudah mewujudkan kepedulian bersama dan sudah melakukan tolong-menolong serta mencukupi sesama mereka, maka tentunya manusia menjadi ciptaan yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Manusia itu makhluk ciptaan yang sangat mulia dimanapun saja manusia itu berada. Apabila manusia memiliki kepedulian bersama, manusia saling tolong menolong, manusia mencukupi sesama mereka, dan manusia hidup berasaskan agama, sehingga manusia mentaati hukum-hukum dan manusia memiliki perilaku yang mulia. Wa hadhihi hiya da'watul Islam bidzat wa yadullu 'alayha 'asharatul ayati war riwayat naktafi minha dzikri ayatin wa riwayatin. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jawaban tersebut juga merupakan da'watul Islam. Begitulah ajaran Islam yang didukung atau dibenarkan oleh beberapa ayat suci Al-Quran dan oleh beberapa riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari ayat-ayat
suci Al-Quran yang sebagai ajakan dari Islam. Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kemudian manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu semata untuk menunjukkan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Selain mereka saling mengenal, mereka saling peduli, saling tolong-menolong, saling membantu. Sehingga mereka menjadi ciptaan yang paling mulia dimanapun saja mereka berada. Keragaman bukan berarti petaka. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa, yang paling taat. Bagi mereka yang menjaga hukum-hukum, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Itulah nasihat yang telah diberikan oleh Al-Quran. Bahwa yang paling mulia di antara manusia bagi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanida'uhu ta'ala ya ayyuhan nasu ma'a qawlihi min dzakari wa unta wa atqakum dalilun qati'un wa walihun ala anna da'watal qur'ani insaniyatun alamiyatun ta'tabirul insana aqannal insan mahma kanat aqidatuhu wa qaumiyatuhu wa jinsiyatuhu. Allah berfirman dengan menyeru, ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia. Begitu juga Allah berfirman min dzakari wa untha. Dia menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah berfirman wa atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini semua merupakan dalil-dalil qat'i yang jelas dan gamblang bahwa ajakan Al-Quran itu untuk seluruh manusia secara universal. Untuk semua golongan, semua kulit, semua yang memiliki adat istiadat dan seterusnya. Dan Al-Quran menganggap sesama manusia adalah bersaudara. Apapun agamanya,
keyakinannya, ras dan sukunya, itu menurut penjelasan dari Al-Quran. Ketika Al-Quran menyeru kepada manusia, sebab mereka diberi taklif. Biqaulihi ya ayyuhan nasu, ini meliputi kepada semua manusia. Syarqan wa gharban, januban wa shimalan, ahmar wa aswad wa ghairihima. Lalu Al-Quran memberikan suatu tolok ukur yang jelas. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain seruan Al-Quran untuk manusia secara universal, dan Al-Quran menganggap sesama manusia itu bersaudara, apapun agamanya, keyakinannya, ras dan sukunya, itu di mata Al-Quran mereka adalah manusia. Mereka diberi taklif, hukum-hukum ditegakkan untuk mereka. Nah, wa mithlu hadhihi al-ayah ma'nan wa wuduhan qaul Rasul al-A'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushti ala la fadla li'arabiyyin ala ajami wala li'ajamiyyin ala arabi wala li'ahmar ala aswad wala li'aswad ala ahmar illa bittaqwa kullukum min Adam wa Adamu min turab. Ayat tersebut diperjelas dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, manusia itu sejajar seperti ruas sisir kasnan dari musyud. Dan ingatlah, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa Ajam, bangsa Ajam atas bangsa Arab, kulit merah atas kulit hitam, kulit hitam atas kulit merah, kecuali dengan takwa. Mengapa? Kecuali dengan takwa. Bagi orang yang paling taat kepada Allah, taat kepada agama, taat kepada seruan Allah dan Rasulnya. Karena semua memiliki kedudukan yang sama. Karena mereka berasal dari Adam. Dan Adam berasal dari tanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Wa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah itu pasti sesuai dengan fitrah. Yang dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama fitrah. Agama Islam itu adalah agama Allah. Agama yang mengajarkan tentang kehidupan. Jadi seruan dari surat tersebut, yaitu Rum ayat 30, menjelaskan bahwa Islam itu merupakan agama manusia. Islam itu merupakan agama yang mengajarkan kehidupan, supaya manusia ini memiliki kehidupan yang adil, memiliki kehidupan yang makmur, karena keadilan dan kemakmuran itu milik manusia bersama. Wa bihadza yatabayyanu ma'ana anna kitaballahi wa sunnata rasulih ya'tabirani al-iman bil insani juz'an mutammiman lil iman billahi wa rusulihi wa kutubihi. Al-hasil, penjelasan ini menjadi gamblang untuk kita semua bahwa kitab Allah dan sunnah Rasulnya menganggap percaya kepada Allah itu adalah harus percaya kepada peran manusia, karena manusia memiliki peran yang penting. Manusia dialah yang melakukan hukum-hukum yang telah ditegakkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul Allah, begitu juga yang dipaparkan di dalam kitab Allah. Jadi manusia memiliki peran yang besar untuk menyempurnakan agama yang sifatnya harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, begitu juga beriman kepada kitab Allah. Nah, kita menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah dinul hayat, agama yang mengajarkan kehidupan. Sesuai dengan keterangan surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa agama Allah yang telah disampaikan oleh Rasul Allah itu menyeru kepada kehidupan yang menjanjikan keadilan,
dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Itulah seruan dari agama Allah yang sesuai dengan nurani atau fitrah manusia. Wa alaihi yakunul muradu bil mu'min fil ayati wal muslim fil hadithi walladhi yu'minu billahi wa bil insani bima huwa insanun wa bi kalamin akhar la sira'a ولا تناقض بين الأخوة الإنسانية والأخوة الإسلامية بل هذه تدعم تلك وتزيدها قوة ورسوخا. Maka sesuai dasar tersebut yang dimaksud dengan mukmin di qaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Lalu yang dimaksud dengan muslim dalam hadits Nabawi, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah, dia harus beriman, dia harus percaya bahwa manusia itu memiliki peran yang besar. Karena manusia seutuhnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan beriman kepada kitab Allah. Dengan keterangan yang lain, tentu tidak ada tanakut, tidak ada pertentangan antara ukhuwah insaniyah, tali persaudaraan kemanusiaan, dengan ukhuwah islamiyah, tali persaudaraan agama. Mengapa? Karena keduanya itu saling menguatkan. Dan keduanya itu saling menopang, saling mendukung. Manusia yang dimuliakan adalah manusia yang paling bertakwa. Tentunya manusia terikat dengan agama, dengan hukum-hukum, dengan etika mulia. Mereka saling peduli, saling membantu, saling menolong. Sehingga manusia itu dimuliakan oleh Allah fil barri wal ba'r, dimanapun saja manusia itu berada.